jiwa, ku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Kakak PT. Teman-teman dimohon untuk berdiri ya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan puji-pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 3, Semua yang Tercipta. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau telah memperbolehkan kami untuk kembali bersama memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun harus dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah. Sekiranya Engkau dapat menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah ibadah ini berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kak Windy, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik teruna serta kakak lain yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih
buat kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu agar mampu berkata-kata seturut dengan isi firman-Mu. Juga Engkau berkati adik-adik layan kami yang menyaksikan ibadah online ini, agar mereka mampu mengerti dan memahami isi firman, terlebih mau memberlakukan dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Sebelumnya mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik teruna serta kakak layan, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Filipi 1, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Bukit Sion Balikpapan. Adik-adik yang terkasih serta kakak layan, bacaan kita hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, yang mengambil judul pembelajaran sesuai Sabda Bina Teruna, diberi judul Bersyukur atas Kuasa Tuhan. Adik-adik serta kakak layan terkasih, Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi saat ia berada dalam penjara. Saat itu sekitar tahun 61 sampai 62 sebelum Masehi. Surat yang ditulis oleh Paulus merupakan surat penggembalaan yang ditujukan untuk jemaat di Filipi. Jemaat Filipi sendiri merupakan salah satu jemaat hasil dari pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil. Melalui surat yang ditulis oleh Paulus, Paulus di sini ingin mengungkapkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, rasa syukur kepada Tuhan atas ketaatan dan kesetiaan jemaatnya, yakni jemaat Filipi. Yang kedua, Paulus juga ingin mengungkapkan rasa kasih sayang terhadap jemaat Filipi. Kemudian, Paulus juga dalam suratnya ingin mengungkapkan peringatan buat jemaat di Filipi tentang bahaya ajaran di luar ajaran Kristus. Yang keempat, Paulus juga ingin mengingatkan jemaatnya di Filipi bahwa sukacita ada di dalam Kristus. Adik-adik sekalian, Paulus menaikkan ungkapan syukur atas kehidupan jemaatnya di Filipi yang taat dan setia dalam memberitakan ajaran Injil Kristus
Walaupun pada kenyataannya banyak tantangan, rintangan, yang salah satunya pada saat Paulus berada di dalam penjara. Kita perlu menyadari pentingnya mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Seperti apa yang dialami Paulus pada pembacaan kita, saat dirinya berada dalam penjara, itu bukan sesuatu yang nyaman, itu sesuatu yang menyedihkan, yang sulit. Bahkan Paulus berada dalam tekanan yang dialami oleh Paulus saat itu. Tetapi Paulus tetap mengucap syukur kepada Allah. Bahkan Paulus berdoa dengan sukacita. Tidak mudah melakukan hal seperti apa yang dilakukan Paulus. Terkadang saat kita mengalami masalah, kesulitan, kesedihan, kita akan terpuruk, terbawa dalam situasi yang sedang kita alami. Namun di sini kita mau belajar mengimani bahwa ada kuasa Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan sepatutnya kita bersyukur atas kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Paulus mampu mengucap syukur karena ia meyakini dalam hatinya bahwa hidup dan pelayanannya dapat berjalan hanya karena kuasa Allah yang sudah nyata bekerja dalam diri Paulus. Ia meyakini bahwa bukan karena kuat dan hebatnya dirinya, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja atas jemaat di Filipi. Dan oleh karena itu, Paulus juga tidak henti-hentinya mendoakan dan senantiasa mengingat jemaat Filipi sekalipun ia sedang berada di dalam penjara. Poin penting yang di sini yang dapat kita ambil, kita sebagai taruna perlu menyadari akan pentingnya mengucap syukur. Kita juga belajar untuk bersikap peduli akan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita juga melatih diri untuk peka terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Juga tetap berpegang dalam ajaran Kristus sebagai pedoman hidup kita. Kita juga menetapkan bahwa ada kuasa Allah yang bekerja dalam diri sehingga kita bisa melewati kondisi yang dihadapi dengan penuh sukacita. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalimat ini terkesan simpel, tapi cukup sulit pada saat kita harus melakukannya dalam kondisi yang kurang baik. Misal, ada di antara kita, atau mungkin keluarga, atau sahabat, kerabat, atau mungkin sekedar orang yang kita kenal saat ini lagi mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Mungkin ada yang terpapar, ada yang kehilangan nyawa bahkan, ada kehilangan pekerjaan, atau kehilangan usahanya. Nah, dalam kondisi seperti itu, sebagai manusia, kita mungkin merasa keadaan ini sangat tidak nyaman. Keadaan yang tidak baik, bahkan dibilang keadaan yang menyedihkan. Tapi dalam keadaan ini, Tuhan mau mengajak kita untuk tetap bersyukur. Loh Kak, pandemi kok bersyukur? Ya, bersyukur. Karena di balik semua peristiwa ini, Tuhan masih memberi kita waktu untuk kembali mengerti bahwa Tuhan punya kendali atas dunia ini. Tuhan punya kuasa atas dunia ini. Dan kita juga diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menyombongkan diri. Karena kita ini ada dalam kendali Tuhan. Kita ini ada dalam kuasa Tuhan. Sehingga seharusnya kita menjadi lebih rendah hati dan belajar taat pada firman Tuhan. Oleh karenanya, sudah terjawab kan mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal, baik susah ataupun senang. Jawabannya karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan.
ada dalam bacaan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita buka bersama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada juga pujian berkata, bersyukur, bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, bersyukur. Nah, Tuhan menginginkan kita menjadi manusia yang bersyukur dalam segala hal, agar kita tidak menjadi orang yang sombong hati di saat senang, dan kita tidak merasa terpuruk saat susah. Karena dengan bersyukur, kita diingatkan menjadi rendah hati saat senang dan tetap teguh hati saat kita mengalami kesusahan. Apapun keadaan hidup kita, hidup anak-anak teruna saat ini, jika saat ini mungkin adik-adik ada yang sedang bergumul dengan pendidikan, pusing dengan sekolah online, atau sedang ada mengalami kesusahan, ataupun mungkin komunikasi yang kurang baik dengan keluarga, atau hubungan yang kurang baik dengan teman ataupun sahabat, atau permasalahan lainnya, apapun yang terjadi, ingat, jangan pernah kendor imanmu, jangan pernah hilang percayamu pada Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tapi sebaliknya, tetaplah bersyukur dan jangan pernah lupa berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jadi anak baik yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Tuhan, tolong berkatilah keluarga kami, teman-teman kami, saudara kami, orang tua kami. Berkatilah juga pendeta kami, para majelis dari sektor 1 sampai sektor 11. Berkati juga kakak Layan. Terima kasih dalam nama Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak Layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dengan mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak Layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim, piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat-umat-Mu yang berada di pelosok dunia. Apapun masalah yang mereka hadapi sekarang ya Tuhan, berikanlah mereka solusi terbaik yang berasal hanya daripada-Mu. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri yang ada, Bapak Gubernur, Lurah, Camat, dan yang lain-lain. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan dan takut akan Engkau, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik yang benar yang hanya berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, hanya inilah dan permohonan kami yang sudah kami alaskan dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita dalam persembahan syukur, tapi seperti biasa teman-teman dapat memasukkan persembahan teman-teman ke dalam amplop. Jangan lupa menuliskan persembahan PKPT dan dari sektor mana. Persembahan tersebut bisa teman-teman titipkan kepada orang tua atau ke majelis jemaat di sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi penyebar luasan pelayanan-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik PLK PT Bukit Sion, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Kanela menyapa kalian di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini tanggal 21 Februari 2021. Nah, terima kasih juga Kanela ucapkan kepada Pak Windy sebagai pelayan firman pada hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana adik-adik PT harus selalu bersyukur atas kuasa Tuhan. Terima kasih juga Kanela ucapkan kepada adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini, baik adik-adik yang beribadah di rumah masing-masing dan juga adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam liturgis, doa syafaat dan puji-pujian. Nah adik-adik, Kanela juga mau sampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah membantu kita di dalam rekaman ibadah kita ini ya. Adik-adik, ini aja yang Kanela akan sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan puji-pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan penuh kasih, ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, juga dalam penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah ini. Kami sudah belajar firman Tuhan.
dari sosok Paulus yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga mau menjadi anak teruna yang senantiasa bersyukur atas kuasa Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik teruna, kakak layan, bahkan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.